Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuliana, peserta Latsar Angkatan 6 Kelompok 3 tahun 2023. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan rancangan aktualisasi optimalisasi pelaksanaan standar operasional prosedur orientasi pasien baru di ruang anak RSUD PD Jaya. Latar belakang, orientasi pasien baru merupakan proses penerimaan pasien baru serta keluarga pada saat pertama kali pasien datang atau 24 jam pertama dan keadaan pasien sudah tenang. Orientasi pasien baru bertujuan untuk membina hubungan saling percaya dan pemberian informasi awal yang berkaitan dengan proses perawatan pasien. Kondisi saat ini, masih banyak perawat di ruang anak belum mengorientasikan pasien baru sesuai SOP, sehingga hal ini berdampak masih banyak pasien atau keluarga tidak mengetahui dan bertanya mengenai informasi pelayanan di ruangan. Kondisi yang diharapkan yaitu optimalnya pelaksanaan orientasi pasien baru sesuai dengan SOP. Dan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan pasien atau keluarga tentang informasi pelayanan ruangan. Gambaran RSUD PD Jaya. Rumah Sakit Umum Daerah PD Jaya terletak di pinggir Jalan Raya Banda Aceh Medan kilometer 158, Gampong Dayahtimu, Kecamatan Merdu. Rumah Sakit Umum PD Jaya sudah didirikan sebelum pemekaran Kabupaten PD. Saat ini Rumah Sakit Umum PD Jaya merupakan rumah sakit tipe B. Visi dari Rumah Sakit Umum PD Jaya menjadikan fungsi rumah sakit sebagai salah satu pusat pelayanan dan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat PD Jaya dengan mengutamakan kualitas dan daya saing yang tinggi serta menjamin terpenuhnya hak-hak dan kewajiban setiap pasien serta keluarga, keamanan dan kenyamanan bagi setiap petugas. Misi dari Rumah Sakit Umum PD Jaya yaitu yang pertama, ibadah, kedua, meningkatkan kualitas pelayanan, tiga, meningkatkan jenis pelayanan, empat, meningkatkan kepercayaan masyarakat, menciptakan lingkungan kerja yang aman dan efisien untuk staf rumah sakit, membangun sistem pelayanan yang islami, dan ketujuh, menciptakan fungsi rumah sakit selain berfungsi sebagai fungsi pelayanan, juga berfungsi sebagai fungsi pendidikan dan fungsi sosial. Tata nilai budaya organisasi. Yang pertama, profesionalisme, yaitu melakukan tugas dengan diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan, serta tidak bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat, dan bertanggung jawab, inovatif, kreatif, dan optimis, serta rasionalitas dan etika profesi. Tanggung jawab yaitu menggunakan kemampuan dan kemauan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan tepat waktu. Yang ketiga yaitu kerjasama, melaksanakan kerjasama dengan semua stakeholder untuk mencapai hasil dan daya guna yang optimal. Nilai-nilai dasar berakhlak. Yang pertama, berorientasi pelayanan adalah komitmen memberi pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Akuntabel adalah bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Yang ketiga, kompeten adalah komitmen terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Yang keempat, harmonis adalah menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Loyal adalah berdedikasi untuk kepentingan bangsa dan negara. Adaptif adalah terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Kolaboratif adalah bekerja sama yang sinergis. Tugas, wewenang, dan peran perawat. Menurut Undang-Undang 38 tahun 2014 tahun Pasal 29, perawat bertugas sebagai pemberi asuhan keperawatan, penyuluh dan konselor bagi klien, pengelola pelayanan keperawatan, peneliti keperawatan, pelaksana tugas berdasarkan pelimpahan wewenang, pelaksana tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu. Menurut pasal 30, wewenang perawat adalah sebagai berikut. Yang pertama,
melakukan pengkajian keperawatan, menetapkan diagnosa keperawatan, merencanakan tindakan keperawatan, melaksanakan tindakan keperawatan, mengevaluasi hasil tindakan keperawatan, memberikan tindakan pada keadaan gawat darurat sesuai dengan kompetensi, memberikan konsultasi keperawatan, dan berkolaborasi dengan dokter. Adapun peran perawat yaitu sebagai pemberi asuhan keperawatan, sebagai advokat, edukator, koordinator, kolaborator, dan sebagai pembaharu. Berdasarkan pengalaman menjalankan tugas pokok dan fungsi perawat di RSUD PD Jaya, ada beberapa isu yang terjadi khususnya di ruang anak RSUD PD Jaya. Isu yang pertama yaitu kurangnya penerapan perawat dalam melakukan disinfektan sebelum melakukan injeksi di ruang anak RSUD PD Jaya. Yang kedua, belum optimalnya pelaksanaan standar operasional prosedur orientasi pasien baru di ruang anak RSUD PD Jaya. Dan yang ketiga, kurangnya kepatuhan petugas dalam pemilahan sampah medis dan non-medis di ruang anak RSUD PD Jaya. Berdasarkan identifikasi tersebut, maka perlu adanya analisis isu. Berikut adalah analisis isu menggunakan AKPK. Dari ketiga isu tersebut memenuhi syarat, dan berikut adalah analisis isu menggunakan USG. Isu yang mendapat nilai yang tertinggi ditetapkan sebagai core isu. Dengan metode USG ini, yang menjadi isu prioritas yaitu belum optimalnya pelaksanaan standar operasional prosedur orientasi pasien baru di ruang anak RSUD PD Jaya. Setelah ditetapkan core isu, maka dilakukan analisis penyebab dan dampak dengan menggunakan Fishbone. Maka setelah dianalisis, ada beberapa penyebab dari belum optimalnya pelaksanaan standar operasional prosedur orientasi pasien baru di ruang anak RSUD, yaitu yang pertama diduga penyebabnya yaitu kurang kepatuhan petugas, di mana perawat tidak menjalankan tugas sesuai dengan standar operasional prosedur. Kurangnya komunikasi interpersonal, yaitu ketidakmauan perawat dalam berinteraksi dengan pasien dan menyampaikan informasi kepada pasien. Dan penyebab selanjutnya yaitu SOP sudah dilaksanakan tetapi belum secara optimal. Dan penyebab selanjutnya SOP sudah pernah disosialisasikan, namun belum adanya sosialisasi secara berkala. Penyebab selanjutnya yaitu belum adanya media orientasi yang menarik, dan penyebab dari lingkungan masih banyak pasien atau keluarga bertanya mengenai fasilitas atau sarana prasarana di dalam pelayanan di ruangan. Analisis dampak isu, jika isu tersebut tidak segera diselesaikan, maka dampaknya yaitu yang pertama, tidak tercapainya kepuasan pasien atau keluarga sebagai dampak dari pemberian informasi dan kesan pertama yang kurang baik. Yang kedua, ketidakpatuhan pasien atau keluarga terhadap peraturan di ruangan. Yang ketiga, tidak tercapainya kenyamanan pasien dan tidak terbinanya kepercayaan terhadap pelayanan. Yang keempat, media orientasi yang masih belum menjadi satu kesatuan mengakibatkan kerja perawat menjadi lebih lama dan tidak optimal. Adapun gagasan kreatifnya yaitu optimalisasi pelaksanaan standar operasional prosedur orientasi pasien baru menggunakan leaflet di ruang anak RSUD PD Jaya. Dan rencana aktualisasinya untuk kegiatan yang pertama yaitu sosialisasi dengan rekan perawat mengenai SOP orientasi pasien baru. Tahap kegiatannya melakukan koordinasi dengan kepala ruangan, menyediakan lembar absensi kehadiran peserta sosialisasi, melakukan kegiatan sosialisasi orientasi pasien baru, mencatat dan melakukan rencana tindak lanjut. Outputnya yang pertama, adanya persetujuan dari kepala ruangan, yang kedua, adanya lembar absen yang terisi dan ditandatangani oleh peserta sosialisasi, yang ketiga, terselenggaranya kegiatan sosialisasi, yang keempat, adanya notulen hasil kegiatan dan tindak lanjut. Keterkaitan substansi
dari kegiatan tersebut yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kontribusi dari kegiatan tersebut terhadap misi Rumah Sakit Umum Pd Jaya yang kedua yaitu meningkatkan kualitas pelayanan. Penguatan tata nilai dengan melakukan sosialisasi kepada rekan perawat mengenai SOP orientasi pasien baru menunjukkan nilai budaya kerja profesional. Dan kegiatan yang kedua yaitu pembuatan leaflet orientasi pasien baru. Tahap kegiatannya, yang pertama melakukan konsultasi dengan mentor, yang kedua membuat desain leaflet mengenai informasi pelayanan di ruang rawat inap, yang ketiga mencetak leaflet. Outputnya yang pertama terlaksananya konsultasi, leaflet yang sudah didesain, dan hasil cetakan leaflet. Keterkaitan substansi, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Ini berkontribusi pada misi Rumah Sakit Umum Pd Jaya yang kedua dan keempat, yaitu meningkatkan kualitas pelayanan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dengan membuat leaflet, maka akan mendukung nilai penguatan organisasi berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan adaptif. Kegiatan yang ketiga, membuat video orientasi pasien baru dengan menggunakan leaflet. Tahap kegiatannya, yang pertama konsultasi dengan mentor tentang pembuatan video, yang kedua merekam video, yang ketiga finalisasi video. Outputnya, yang pertama, masukan dan saran dari mentor. Yang kedua, hasil rekaman video. Yang ketiga, video yang sudah jadi. Keterkaitan substansi dengan kegiatan yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kegiatan berkontribusi pada misi Rumah Sakit Umum Pd Jaya yaitu meningkatkan kualitas pelayanan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dan dalam melakukan kegiatan pembuatan video orientasi pasien baru, yaitu menjelaskan kepada pasien atau keluarga tentang pelayanan di ruang rawat dapat meningkatkan pengetahuan pasien dan keluarga. Ini menguatkan nilai profesional dan tanggung jawab. Kegiatan keempat yaitu pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan aktualisasi. Tahap kegiatannya yang pertama konsultasi dengan mentor, yang kedua monitoring kepatuhan perawat, yang ketiga membuat laporan evaluasi. Outputnya yang pertama terlaksana konsultasi, adanya lembar checklist penilaian perawat dalam pelaksanaan SOP orientasi pasien baru, adanya laporan evaluasi. Keterkaitan substansi yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Ini berkontribusi terhadap misi Rumah Sakit Umum Pd Jaya yaitu meningkatkan kualitas pelayanan. Evaluasi dan pelaporan kegiatan akan menguatkan nilai akuntabel pada instansi karena mampu bertanggung jawab terhadap kegiatan yang sudah dilakukan. Berikut adalah jadwal kegiatannya. Kegiatan yang pertama akan dilakukan pada minggu ketiga dan keempat bulan Mei, yaitu sekitar tanggal 17 sampai 29 Mei. Kegiatan kedua dilaksanakan pada minggu pertama dan minggu kedua bulan Juni, yaitu berkisar antara tanggal 2 Juni sampai 13 Juni. Dan kegiatan ketiga dilaksanakan pada minggu ketiga dan keempat bulan Juni, yaitu tanggal 15 sampai 27 Juni. Dan kegiatan terakhir, kegiatan keempat, yaitu dilaksanakan pada minggu pertama pada bulan Juli, yaitu tanggal 1 sampai dengan 5 Juli. Sekianlah paparan saya. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.